Oke, selamat malam. Kembali lagi kita bergabung di Bible Study kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, saya boleh minta Jessica yang pimpin dalam doa. Halo Jess. Iya, halo, halo, Mam. Jess bisa pimpin dalam doa ya pembukaan. Oh, oke, oke. Semua Oke. lanjut berdoa. Semua berdoa. Iya boleh. Oh, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat hari ini, Tuhan. Dan Haleluya. pada dalam surga, sebelum kami mulaikan Bible study kami di saat malam hari ini, Ya kami Tuhan datang Yesus. kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang Ya membimbing Yesus. kami Tuhan dalam kami mendalami setiap kebenaran firman-Mu. Bagi Amin. hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang akan menjadi juru bicara kami pada saat malam hari ini, mari Tuhan bekali hamba-Mu dengan urapan yang baru, Ya hikmat Tuhan Yesus. kebijaksanaan jadi milik bagiannya Tuhan. Ya Dan bagi Yesus. kami juga Tuhan, taruh kami pengertian, Benar hikmat Tuhan. kebijaksanaan daripadamu sehingga Tuhan pembelajaran yang akan kami terima di saat malam hari ini kami Ya. dapat aplikasikan dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Segala gangguan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mau eh, Ya Tuhan mengganggu Yesus. kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Kami Amin. percaya Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kegiatan kami di malam hari ini. Kami buka Bible study kami di malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akan bacakan pembahasan malam hari ini, Efesus 4 ayat 28 sampai 30. Orang yang mencari, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan jadi bagian kita. Malam hari ini kita membahas salah satu ayat yang cukup tenar, jangan mendukakan Roh Kudus. Kita akan dalami untuk bisa lebih lagi mengerti ayat ini. Tentu dalam konteks Efesus 4. Saat kita belajar tentang mendukakan Roh Kudus, maka kita akan tahu pemikiran Paulus saat ia beri peringatan ini adalah dalam hubungan atau dalam konteks kesatuan gereja. Karena itulah konteks, itulah bahasan kita di Efesus 4. Kita sama-sama dalami ayat demi ayat. Malam hari ini kita lihat 3 ayat. Kita baca ayat 28 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Orang yang biasa mencuri
Jadi jelas ada jemaat-jemaat Efesus yang dahulunya biasa mencuri. Orang yang biasa mencuri harus berhenti mencuri. Sebaliknya, ia harus bekerja supaya mendapat nafkahnya dengan jujur dan dapat menolong orang yang berkekurangan. Kita langsung bisa mengaitkan menolong orang yang berkekurangan dalam frame atau bingkai kesatuan tubuh Kristus, kesehatian, persekutuan erat di dalam gereja lokal. Saat orang sungguh meninggalkan hidup lamanya dan memiliki etos kerja yang baik sehingga bisa memberkati sesama jemaat, di dalamnya ada kemungkinan besar, potensi besar untuk kesehatian yang terus bertumbuh. Jemaat gereja lokal akan semakin erat. Itu yang kita bisa lihat di pendahuluan. Kita lihat ayat per ayat. Kita masuk ke ke poin ketiga. Dalam Paulus menjelaskan kontrasnya antara manusia lama dan manusia baru. Sudah kita lihat Selasa lalu di ayat 25, kontrasnya manusia lama, manusia baru adalah dusta atau kepalsuan, itu manusia lama, kontras dengan berkata jujur, berkata benar, khususnya, sekali lagi, karena kita adalah sesama anggota, khususnya dalam ikatan tubuh Kristus. Itu yang pertama. Paulus dalam memberi penjelasan lebih detail tentang kontras antara manusia lama dan manusia baru. Tanggalkan kepalsuan, kenakan perkataan yang mengandung kebenaran Injil, kebenaran Alkitab. Yang pertama di ayat 25. Kemudian masuk ke poin kedua dalam menjelaskan kontrasnya manusia lama manusia baru. Paulus di ayat 26-27 menunjuk sikap atau pilihan memuaskan amarah, memelihara amarah. Itu merupakan karakteristik dari manusia lama. Kontrasnya adalah membereskan amarah. Jadi kita lihat minggu lalu, amarah itu bisa benar. Amarah itu sendiri bukan dosa. Tapi saat amarah tidak dibereskan dengan kita berteriak, berseru, mengeluh di hadapan Tuhan, maka amarah yang terus membara di hati itu akan membahayakan persekutuan. Kita sudah bahas minggu lalu. Masuk ke poin ketiga malam hari ini dan poin keempat kita lihat di malam hari ini. Karakteristik manusia lama yang poin ketiga adalah ayat 28, mencuri. Mungkin Jessica kurang apanya ya? Kurang volume atau apa?
Kalau di kantor ini sih nggak masalah. Mungkin belum aku coba lebih dekat. Kalau dari Iya Om, nggak terlalu kedengaran ini. Atau karena pakai ini mungkin laptop jadi ininya nggak kedengaran. oke, oke. Aku coba lebih dekat ya dengan mic-nya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan, puji Tuhan. Karakteristik ketiga manusia lama yang harus ditinggalkan adalah kebiasaan mencuri yang tampaknya menjadi pola hidup dari tidak sedikit atau cukup banyak jemaat Efesus, pola hidup lama mereka. Ini nggak heran, karena kita belajar dari sejarah gereja, jemaat mula-mula itu mayoritas adalah orang-orang sulit, orang-orang sederhana, bukan bangsawan, bukan banyak tuan tanah, enggak, lebih banyak budak atau pekerja musiman, orang-orang yang memiliki pekerjaan tidak tetap. Jadi klop jika kita dapati dalam surat ini, Paulus peringati mereka yang biasa mencuri berhenti mencuri, karena memang itulah kondisi mereka, kondisi yang harus dihadapi oleh jemaat Efesus. Mereka harus diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi. Sebelum mereka kenal Yesus, hidup mereka memang sulit. Kemudian setelah kenal Yesus, nggak jarang mereka pun harus hadapi kesulitan yang lebih besar. Itu yang memberi penjelasan logis kenapa ada perintah ini. Jangan mencuri. Terus terang bagi kita, orang-orang Kristen di Indonesia saat ini, perintah ini tampak kurang up to date ya, kurang mengena. Karena saya pribadi yakin, asal gaya hidupnya enggak konsumtif luar biasa, rata-rata orang Kristen Indonesia bisa mencukupi hidupnya dengan gaji sebulan. Rata-rata orang Kristen di Indonesia. Sehingga perintah ini menjadi kurang mengena di hati kita. Tapi saat coba kita dalami perintah ini dengan menempatkan diri kita menjadi orang-orang Efesus yang saat itu hidupnya sulit. Saya sempat kepikiran tadi pagi tentang yang namanya birth control. Kita bilang aja sekarang KB-nya zaman dulu. Alat kontrasepsi zaman dulu. Saya sampai search di Google dan kita dapati dokter yang paling handal ternyata ada di Efesus. Paling handal tentang kontrasepsi, baik tentang pencegahan dan juga tentang aborsi. Adapun obat birth control saat itu masih bersifat herbal dan tentu efektivitasnya belum maksimal.
Saya bisa bayangkan gak sedikit jemaat Efesus yang hidupnya sulit dan punya banyak tanggungan, punya banyak anak. Jadi memang pola yang tampaknya biasa di masyarakat kota Efesus. Mereka, kalau kita gambarkan sekarang, di imajinasi kita bisa mendapat gambaran seperti film Robin Hood mungkin ya. Orang-orang miskin yang cari kerja sulit, mencuri, merampok orang-orang kaya. Kita bisa pakai itu sebagai gambaran untuk bisa melihat sama-sama bahwa perintah jangan mencuri itu sesuatu yang nggak ringan, sesuatu yang cukup berat untuk ditaati. Sama-sama kita belajar, kita dalami kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah masuk ke poin ketiga. Ciri manusia lama adalah mencuri. Nah, itu perlu ditanggalkan. Gantinya adalah jemaat Efesus diminta mengenakan manusia baru. Cirinya adalah bekerja keras, bukan untuk memuaskan kepentingan pribadi, tetapi untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu konsep yang sungguh mulia di dalam etika kekristenan. Jadi kontrasnya adalah manusia lama mencuri, manusia baru kerja keras, jujur untuk berbagi. Itu kan kontras banget, teman-teman. Tetapi itulah yang Paulus perintahkan sebagai cara dia untuk mendeskripsikan kontrasnya manusia lama di luar Kristus dengan manusia baru di dalam Kristus. Dan kita terus belajar itu terjadi bukan karena kita, tetapi karena Kristus sudah mati dan Roh Kudus sudah hadir di hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita terus belajar. Di PL, Perjanjian Lama, pencurian itu dosa yang besar. Nomor ke-8 dari hukum Taurat. Kemudian mencuri pun merupakan pelanggaran terhadap norma bermasyarakat. Kita lihat 2 ayat. Janganlah kamu mencuri, janganlah berbohong, janganlah berdusta kepada sesamamu. Jadi dalam konteks hubungan masyarakat, hubungan sesama bangsa Israel. Ini juga celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, tidak memberikan upahnya kepadanya. Nah, kita bisa perluas berdasarkan ayat ini, mencuri itu bukan hanya yang miskin, butuh hidup, butuh untuk kelangsungan hidup sehingga mencuri, tetapi orang-orang yang kaya di dalam kerakusan keserakahan mereka, bahkan mereka menindas, menyerap habis orang-orang rendah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah. Puji Tuhan.
Jemaat bukan hanya diperintahkan untuk berhenti mencuri, tetapi juga untuk bekerja keras. Dan bukan hanya sekadar bekerja keras, tetapi kerja keras dengan motivasi yang benar. Kerja keras sampai lelah di dalam kejujuran itu setidaknya harus didasari oleh dua motivasi. Pertama, perwujudan manusia baru yang kita terima dari Kristus. Kita percaya Kristus, terima Injil, maka Roh Kudus hadir, kita menjadi manusia baru. Itu perlu diwujudkan sehingga dunia melihat. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Perwujudannya adalah kerja keras dan berbagi. Itu pertama. Jadi motivasi kita kerja keras, punya etos kerja yang baik, adalah pertama untuk mewujudkan, menampilkan, mendemonstrasikan bahwa kita manusia baru. Itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Kita memberi diri untuk Roh Kudus bekerja lebih lanjut dalam hidup kita. Kedua adalah di dalam kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama, terlebih saudara seiman. Jadi ada dua kita bekerja keras. Karena kita rindu menjadi saksi sebagai manusia baru. Kedua, karena kita rindu memberkati sesama. Puji Tuhan. Kemudian kita bisa sandingkan dengan Kisah Para Rasul 20:35. Terdapat nasihat di sini. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, dengan bekerja, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita dapati di sini untuk berbahagia di dalam kebenaran yang hakiki. Kita dapati kebahagiaan tersebut membutuhkan proses, bukan hal yang instan. Kita perlu meninggalkan cara-cara curang, meninggalkan cara-cara yang merugikan orang lain. Itu pertama, langkah pertama meninggalkan mencuri. Langkah berikutnya adalah kerja keras, punya etos kerja yang baik. Langkah berikutnya adalah berbagi. Jadi ada 3 langkah untuk menuju kebahagiaan yang hakiki berdasarkan kebenaran yang hakiki. Kalau kebahagiaan kita masih serba instan, kita pengennya instan, kita wajib waspada. Jangan-jangan kebahagiaan yang kita alami, kita nikmati itu superficial, hanya di permukaan, hanya di covernya, di kulitnya, nggak masuk ke dalam sanubari kita. Kita bisa tertawa kok mendengar lawakan-lawakan, guyon-guyon, terutama di zaman TikTok ini terlalu banyak hal-hal yang bisa buat kita tertawa di TikTok. Tapi perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak oleh kepuasan dengan kebahagiaan superficial. Kita perlu perhatikan ini. Oh, ternyata kebahagiaan yang hakiki itu butuh proses. Butuh pengorbanan, dan itu step by step, langkah demi langkah, butuh waktu yang tidak singkat.
Kemudian kita hubungkan dengan surat-surat yang Paulus tulis, khususnya saat kita bahas di hari Jumat tentang masalah jam. Saya dapati solusi yang tampaknya Paulus sajikan, tawarkan kepada jemaat mula-mula terkait dengan ekonomi sulit adalah pertama, tentu kerja keras. Kedua adalah tidak menikah. Tadi kita sudah singgung tentang birth control. Kalau menikah, punya istri, dan anak sulit dikontrol untuk berapa jumlah anak kita. Mesti kita belajar bisa lihat di Google, dalam sejarah Kristenan, ternyata di awal-awal tuh nggak dibahas, terutama kita lihat di Alkitab, saya perhatikan kurang dibahas tentang aborsi. Jadi entah orang-orang Kristen ikuti budaya, karena budaya Efesus juga ada aborsi di dalamnya. Karena mereka sadar terlalu banyak anak nggak bisa tanggung hidup mereka, kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Ternyata praktek aborsi juga legal saat itu di konteks Efesus. Entah ada orang Kristen yang ngikutin atau enggak, saya pribadi belum dapat kuncinya, belum dapat referensinya. Tetapi satu cara yang mudah adalah tidak menikah. Mudah tentu dalam tanda kutip. Bagi orang-orang yang tidak menerima karunia, tidak menikah tentu berat. Tetapi saya percaya dalam konteks zaman itu dimudahkan orang-orang yang tidak menikah. Mereka tinggal bekerja keras, bisa cukupkan kebutuhan sendiri, bahkan bisa berbagi. Dan mereka bahagia. Mereka bahagia secara hakiki, bukan superficial. Bahagia mereka dalam, karena mereka berhenti kehidupan lama, pola hidup lama, mereka bekerja keras dan mereka berbagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya kita dapat poin-poin indah di ayat 28, kita melangkah ke ayat 29. Bagian selanjutnya dari ciri atau karakteristik manusia lama adalah di sini berkata-kata kotor dalam terjemahan kita. Tetapi hal yang lebih tepat adalah berkata-kata yang menyakitkan, berkata-kata yang merusak, membahayakan kesatuan. Itu yang lebih tepat. Jadi saya gunakan kata-kata itu, istilah itu. Bukan kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu enggak spesifik dalam konteks kita. Lebih spesifik adalah kata-kata yang merusak, kata-kata yang membahayakan kesehatian. Hubungan yang Roh Kudus anugerahkan di dalam ikatan tubuh Kristus itu terancam saat nggak tanggalkan kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang membahayakan. Unwholesome kalau bahasa Inggrisnya. Sedangkan kata yang keluar dari manusia baru adalah kata yang membangun. Yang manusia lama merusak, manusia baru membangun. Haleluya. Mempererat persekutuan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lewat pembelajaran ini kita diingatkan untuk lebih lagi bijak dalam berkata-kata. Bagian ini, poin nomor 4 ini dihubungkan dengan poin nomor 2, amarah. Karena terkait erat, saat amarah
tidak dibereskan di hadapan Tuhan lewat keluhan-keluhan dan tangisan dan teriakan kita, kejujuran kita di hadapan Tuhan, kita nyatakan kerentanan kita, kerapuhan kita saat kita marah, kita bereskan di hadapan Tuhan. Jika itu tidak dilakukan, maka amarah itu akan membara dan keluar jadi kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merusak persekutuan. Gambaran atau ilustrasi yang dapat digunakan adalah buah yang busuk. Apabila bagian yang busuk itu tidak segera dicongkel, maka akan membuat seluruh bagian buah busuk. Demikian pula kata-kata yang tidak membangun. Itu membahayakan keseluruhan tubuh Kristus. Ketika kamu berbicara, jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jadi dalam terjemahan sederhana Indonesia coba dilengkapi. Saya dapati di terjemahan Indonesia nggak ada yang mendekati dari konteks berdasarkan bahasa asli. Di bahasa Inggris lebih cocok, ada kata corrupt, yang membusukkan, yang merusak. Tapi bicaralah seperlunya, supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Atau jika digambarkan sebagai api, sesuai dengan Yakobus 3, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi gambarannya kata-kata yang tidak membangun itu seperti api keluar dari mulut kita, menghanguskan ikatan yang Roh Kudus anugerahkan di dalam tubuh Kristus. Kita sudah terus belajar kan? Kita ini berbeda suku, beda budaya, beda pendidikan, khususnya di zaman gereja mula-mula yang budak bisa bersehati dengan tuan, majikan, sebuah hubungan yang Roh Kudus anugerahkan, hubungan yang gak terbayangkan sebelumnya. Seperti terbangun jembatan antara tuan dengan budak. Namun, perkataan yang menyakitkan hati itu seperti api yang membakar jembatan, membakar hubungan, relasi. Sebaliknya, kata-kata yang sehat itu pohon kehidupan. Kalau tadi kebusukan sedikit aja merusak seluruh buah, maka perkataan membangun itu pohon kehidupan, berbagi kehidupan. Kata-kata yang dipilih, dikurasi dengan begitu teliti, dengan pertolongan Roh Kudus, hikmat Allah, perkataan itu akan membangun jembatan lebih kuat, hubungan lebih erat, akan mengalirkan kehidupan
kepada orang-orang yang lemah, jemaat-jemaat dalam kelemahan, jemaat-jemaat yang merasa sendiri, jemaat-jemaat yang berpikir hidup ini nggak ada arti, kurang bermakna. Kita bisa berbagi, haleluya, kehidupan lewat perkataan yang hati-hati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah ciri karakteristik manusia baru. Jadi kita bisa dapati kontras antara perkataan buruk itu merusak bukan hanya diri sendiri, sedangkan perkataan baik itu menolong diri sendiri. Jadi di satu sisi tentang diri sendiri nih, perkataan buruk merusak diri sendiri, perkataan baik menguntungkan kita. Tetapi lebih dari itu, perkataan buruk yang menyakitkan hati itu benar-benar bisa merenggangkan persekutuan, menghancurkan kesatuan. Maka dikatakan oleh ayat ini perlu bicara dengan hati-hati. Perkataan kita perlu dipikirkan matang-matang. Maka bukan hanya kita terhindar dari masalah, jauh dari masalah, tetapi perkataan kita beneficial, mendatangkan berbagai keuntungan bagi orang lain. Perkataan kita meningkatkan kualitas kesehatian dalam ikatan tubuh Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ayat terakhir di malam hari ini, ya, tepat setelah bicara tentang mulut yang hati-hati, berpikir matang-matang, mengeluarkan kata-kata, tepat setelah peringatan itu datang peringatan, jangan mendukakan Roh Kudus. Sebelah-belahan nih, tetangga nih, antara jangan berkata-kata menyakiti hati dengan jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi dalam konteks Efesus 4, hal-hal najis dikontraskan dengan Roh Kudus. Hal-hal najis adalah bukan yang terutama tentang seks tak terkontrol, tentang keserakahan, bukan. Dalam konteks Efesus 4, hal najis yang mendukakan Roh Kudus adalah perkataan yang enggak dijaga. Itu yang mendukakan Roh Kudus. Itu yang mendukakan Roh Kudus. Karena seperti kita sedang meludahi Roh Kudus ya. Roh Kudus yang anugerahkan kesatuan. Itu kita dapati tentu di ayat 3 Efesus 4 sudah kita bahas. Kesatuan roh, kesatuan itu milik roh. Roh Kudus yang kerjakan, dianugerahkan kepada kita. Kita rusak lewat perkataan kita. Jadi kita seperti sedang meludahi Roh Kudus. Saya langsung teringat kepada Koko dan Heno. Kalau kita ajak mereka ke mall, mereka suka main Lego. Nah, bangun-bangun kan Lego itu ya. Nah, perkataan buruk itu seperti Koko udah capek-capek bangun rumah dari Lego, di depan mata dia kita hancurin tuh Lego yang dia susun capek-capek. Itulah perkataan yang tidak dijaga, yang tidak dipilih hati-hati, yang tidak dipikir matang-matang. Kita seperti sedang merusak karya Roh Kudus di depan muka Roh Kudus. Itulah mendukakan Roh Kudus. Kemudian kita lihat
kita belajar sama-sama lewat buku acuan kita, ternyata peringatan jangan mendukakan Roh Kudus itu Paulus kutip dari PL. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Paulus kutip dari Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan hak Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kita lihat sama-sama dalam konteks Efesus 63 dengan Yesaya 63 dengan Efesus 4. Ternyata itu merupakan dua bagian Alkitab, dua bagian firman yang berhubungan erat berdasarkan konteksnya. Kita lihat sedikit Yesaya 63 diawali dengan deskripsi penghakiman Allah Israel atas musuh Israel. Tema utama dari Yesaya 63 adalah memperingati kebaikan Allah atas bangsa Israel. Allah yang menebus bangsa ini dari perbudakan Mesir. Allah yang memimpin bangsa ini di padang gurun dengan cara apa? Enggak dari langit, enggak. Allah turun di tengah-tengah mereka. Allah turun dan menyatakan pimpinannya bagi bangsa Israel. Allah turun. Tetapi apa tanggapan mereka? Ayat 10 tadi kita sudah baca. Mereka menolak. Mereka mendukakan Roh Kudus. Nah, itu Yesaya 63. Efesus 4 bicara juga tentang umat tebusan. Israel dari Mesir, kita jemaat Efesus dari dosa. Kita dibebaskan dari perbudakan. Dan bukan hanya itu. Di padang gurun kehidupan ini, Allah bukan hanya hadir di dalam persekutuan kita. Oh enggak. Allah hadir di hidup kita lewat Roh Kudus-Nya. Datang peringatan dari Rasul Paulus. Jangan dukakan Roh Kudus. Bangsa Israel terima akibatnya saat dukakan Roh Kudus. Kamu jangan, jemaat Efesus, jangan kamu. Kamu akan kena batunya kamu. Kalau kalian juga mengikuti pola bangsa Israel, mendukakan Roh Kudus. Kamu jangan. Jangan jemaat Efesus, jangan. Nasihat yang sama datang kepada kita. Jangan. Jangan. Jangan dukakan Roh Kudus. Allah sudah terlalu baik. Ia bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi dalam perjalanan kita menuju ke surga, Ia berikan Roh Kudus di dalam kita. Jangan mendurhaka, jangan menolak, jangan mendukakan Roh Kudus. Itu bisa dikaitkan dengan ayat 27 saat kita bahas tentang amarah yang tidak dibereskan. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi, mendukakan Roh Kudus itu sama dengan memberi tempat, memberi kesempatan kepada iblis. Allah Roh Kudus tolong kita mengerti bagian-bagian ini, bagian-bagian terakhir untuk malam hari ini. Kita bahas secara singkat klausa. Kita lihat ayat 30. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Kita juga pernah bahas tentang materai. Materai Roh Kudus Allah berikan kepada kita sebagai tanda kepemilikan, seperti sapi kerbau di sebuah peternakan itu diberi cap di tubuhnya menggunakan besi panas, sehingga pemiliknya tahu, oh ini sapi gue, sehingga gue akan jagai ini sapi dari mara bahaya, gue akan beri makan pelihara ini sapi. Demikianlah Allah memberi kita Roh Kudus sebagai materai. Allah seperti berkata, ini milik saya, orang ini milik saya pelihara dia, saya lindungi dia dari mara bahaya, saya beri makan dia, terutama secara rohani, karena orang ini milik saya dan saya sudah beri materai, beri cap kepada orang ini lewat kehadiran Roh Kudus. Saya coba lengkapi dengan Wahyu 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring pada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, jangan dulu rusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba Allah pada dahi mereka. Jadi bukan tentang di sini pasang 777 atau 666, bukan secara jasmani ini, tapi Roh Kudus itu memeterai umat tebusan. Roh Kudus itu memeterai umat tebusan. Ya, tentu pertanyaan klasiknya adalah, mungkinkah orang-orang yang terus mendukakan Roh Kudus kehilangan Roh Kudus, kehilangan materai tersebut? Itu tentu pertanyaan klasiknya. Kaum Armenian berkeyakinan bisa kehilangan Roh Kudus saat kita terus mengeraskan hati. Karena itu kita terus dinasihati, jangan keraskan hati. Sebaliknya kaum Calvinis berkeyakinan nggak bisa. Mereka yakin pada akhirnya Roh Kudus dalam hidup seorang percaya yang akan melakukan apapun caranya supaya orang yang terus keras hati itu akhirnya bertobat. Itu keyakinan kaum Calvinis. Sedangkan kita kaum Armenian percaya, lebih yakin bahwa orang yang terus-menerus berkeras hati, entah berapa kali diperingati tapi terus merusak ikatan tubuh Kristus dengan perkataan-perkataan yang terus dan terus, bisa kehilangan materai Roh Kudus. Karena itu, jangan keraskan hati selama masih ada waktu, masih diberi nafas hidup, jangan keraskan hati. Roh Kudus mau kesatuan yang Ia anugerahkan, kita pelihara lewat, ada 4, kita sudah bahas, kita masuki kesimpulan. Pertama, jangan hidup dalam kepalsuan, tetapi berkata-kata yang benar, yang jujur. Kedua, marah, bereskan. Jangan sampai marah itu membuat iblis mendapat tempat di hidup kita. Jangan sampai bara amarah di hati kita itu benar-benar menyala sehingga seperti api membakar jembatan-jembatan yang menghubungkan antar anggota tubuh Kristus. Menyedihkan. Kudus tolong,
untuk berdoa kita di PDI Injil. Praktek-praktek semacam ini dijauhkan dari persekutuan kita. Di dalam Yesus Kristus kita memohon, kita meminta. Ketiga, jangan mencuri, tapi biarlah kebahagiaan sejati itu muncul dari kita tinggalkan pola hidup lama, kerja keras dengan jujur, dan berbagi. Kita akan meningkatkan kualitas persekutuan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pernah bahas, ada orang-orang yang kerja keras menghasilkan gaji yang luar biasa besar. Tetapi ada orang yang kerja keras, minim gajinya. Yang gaji besar tadi, berbagilah dengan orang yang kerja keras tetapi minim gajinya. Jangan berbagi dengan orang malas. Orang yang ingin makan banyak, nggak mau kerja. Uang banyak, nggak mau kerja. Jangan berbagi dengan mereka. Mereka harus dibuat malu, sadar, dan berbalik dari kemalasan mereka. Sehingga mereka pun bisa kerja keras. Entah mereka nanti akan gajinya besar, labanya besar atau kecil, tetapi di dalam kerja keras sama-sama dalam ikatan tubuh Kristus yang bisa menghasilkan banyak, berbagi dengan yang gajinya kecil meski dia pun bekerja keras. Keempat adalah tentang perkataan yang membangun. Perkataan buruk, rusak kiranya dijauhkan dari antara kita, dari hubungan kita di dalam ikatan tubuh Kristus, di dalam ikatan gereja lokal, di dalam ikatan persekutuan doa. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu ini. Puji Tuhan. Saat malam hari ini kita ada Niar, ada Jessica. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan malam ini, boleh, atau menambahkan juga boleh. Niar atau Jessica, ada yang mau bertanya? Iya, Bung. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Karini. Malam, Jessica. Udah lama nggak ketemu. Malam, Kak. Ya, apa? Ya, makasih banyak ya, Bung, untuk apa firman yang sudah dibagikan. Kalau saya eh, berpikirnya itu tentang apa? Tentang mendukakan Roh Kudus itu banyak kali itu kita mengeraskan hati kepada hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi kita nggak tahu gitu kalau itu tuh dosa gitu. Jadi perenungan saya pribadi tuh seringkali kita tuh mengira mengeraskan hati terhadap dosa-dosa yang besar sehingga kita itu mendukakan Roh Kudus gitu. Tapi yang saya lihat terutama mungkin akhir-akhir ini tuh apa ya tentang kehidupan sehari-hari di mana kayak kita itu udah dewasa, udah tumbuh secara rohani. Harusnya kita tuh mempersiapkan pikiran-pikiran kita untuk kepada Kristus, waktu-waktu kita untuk bertemu Kristus gitu. Tapi banyak sekali tuh yang Bung Semi bilang waktu hari Minggu tuh penyembahan berhala gitu, secara nggak langsung. Jadi misalnya apa ya, yang saya lihat tuh orang-orang misalnya dalam kehidupan sekitar tuh banyak sekali kayak hal-hal yang misalnya bagaimana orang tua itu berusaha supaya anaknya dilihat seperti itu. Bagaimana supaya orang tua itu orang-orang itu banyak sekali keluarga demi keluarga itu bersaing gitu karena mereka mau dapat validitas, mau dapat apa namanya eh, posisi pengaruh yang baik, mau dianggap dan itu seringkali sekarang tuh kok kayaknya jadi fokus gitu daripada kita mematuhi firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Jadi kayaknya tuh banyak sekali apa ya anak-anak Tuhan tuh yang berlomba-lomba dengan gengsi mereka gitu dan yang saya pikirin iya ya itu hal-hal seperti itu jauh sekali dari apa ya jamahan Roh Kudus gitu, jauh dari
jauh dari perkenanan Roh Kudus. Mungkin ada orang yang sampai marah kalau di orang lain apa namanya merasa lebih tinggi daripada dia seperti itu. Jadi dan itu pun menjadi apa ya perenungan saya pribadi kalau saya terus mengingatkan diri saya gitu jangan sampai apa namanya kalaupun ada hal-hal itu jangan sampai kita apa ya kita terlena, kita mau validasi orang, kita tiba-tiba tinggi hati karena apa ya kayak hal-hal seperti itu benar-benar dari kemarin-kemarin itu jadi perenungan bahwasanya karena banyak itu dan itu merupakan berhala yang saya lihat zaman now, validitas dan lain-lain dan itulah juga yang hati kita mau jadi keras gitu. Nggak apa ya, nggak mau dijamah oleh Roh Kudus gitu dan merasa kita benar gitu. Jadi itu aja sih Bung, mungkin bukan apa ya, bukan masukan cuman refleksi pribadi aja sih. Ya, makasih Bung. Makasih Niar. Kalau dari Jessica ada Jess? Kalau dari Jessica sih, Mam, soal yang tentang berkata-kata. Mm-mm. Nah, soalnya di lingkungan kerja Jessica itu yang sekarang sebagai, jadi kan di admin lah, Mam. Nah, terus itu ketemu sama, jadi gini, lingkungan kerjanya itu yang dari pagi sampai mau pulang sama teman-teman yang itu. Terus jujur, akhir-akhir ini Jessica merasa eh, pembahasan mereka itu kebanyakan gosip, toksik. Nah, Hmm. Jessica kan di lingkungan yang sekarang ini masih baru ya istilahnya baru Hmm. baru mau jalan setahun di kantor yang baru ini. Terus Jessica itu nggak ini mam, misalnya ada gosip baru ya mam, atau yang apa namanya yang tidak membangun jatuhnya. Terus di lingkungan kerja itu mereka tuh kalau misalnya yang diam-diam, jadi teman-teman itu nggak mau ini mam, nggak mau Temenin. bergaul gitu. Mereka maunya kita mengikuti mereka yang kayak gosip gitu. Nah, terus di materi malam hari ini sih ngena ngena banget ngena banget sih mam. Soalnya eh, kita itu bisa menjadi berkat dengan nggak harus kita mengikuti yang mereka mau yang berkata-kata kotor, em, yang mendukakan, yang akhirnya itu mendukakan Roh Kudus. Karena kita kan Mm-mm. kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang membangun. Mm-mm. Nah, jadi bahan renungan buat Jessica, apakah Jessica mau sama seperti dengan mereka untuk menyenangkan mereka atau Jessica menyenangkan mereka tapi mendukakan Roh Kudus, atau Jessica ya tidak men- tidak apa namanya? Tidak mencari perkenanan mereka tetapi mencari perkenanan Tuhan gitu. Puji Tuhan. Itu sih Mam, terima kasih Pak Iya, Semi. iya. Sama-sama Jess, semuanya memang kita lagi belajar, lagi berproses ya untuk hidup kita ini biar tidak mendukakan Roh Kudus. Jadi kayak tadi Kaniar bilang, memang kalau hari-hari ini di kehidupan kita, di lingkungan kita, kita pun pribadi mungkin tanpa kita sadari, kita juga eh, mendukakan Roh Kudus gitu ya. Tapi biarlah dalam pembelajaran kita malam ini kita diingatkan untuk kita tetap bisa belajar untuk memperkatakan perkataan yang benar. Terus yang tadi Bung Semi bilang, kita bisa membereskan marah kita, jangan ada apa ya, di hati kita tuh marahnya terus lama gitu sama orang lain atau sama siapapun gitu. Terus juga jangan mencuri dengan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Terus kita juga belajar untuk memperkatakan perkataan yang membangun. Ya memang kalau kita ada di lingkungan toksik memang susah, tapi kita harus belajar untuk keluar dari lingkungan itu tanpa eh, jadi batu sandungan, tapi biarlah kita keluar, tapi kita bisa menjadi berkat
buat mereka. Itu aja, makasih Niar dan Jessica malam ini untuk bergabungnya saat malam hari ini, biar kita semua diberkati. Mungkin Bung Sami ada tambahan? Oh, nggak ada. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk perundungan dalam malam hari ini ya Bapa, untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan untuk pengertian yang sudah Tuhan ingatkan kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ya Bapa, kami adalah manusia yang lemah. Kami Benar, juga hidup di dunia ya Tuhan Yesus dengan segala benar, pengaruhnya ya Tuhan Yesus. benar, Tuhan, Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Bapa untuk berjalan dalam kebenaran ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong supaya kami tidak, Tuhan, mendukakan roh-Mu ya Bapa untuk boleh terus ya Tuhan bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk melihat dengan mata hati kami ya Tuhan Yesus segala kebenaran, segala kasih-Mu ya Bapa. Hingga kami boleh ya Tuhan bertahan dalam segala Tuhan tantangan yang ada ya Bapa. Benar. Kami mau tumbuh ya Tuhan semakin serupa seperti-Mu. Kami mau Amin. tumbuh menjadi berkat ya Bapa. Juga Amin. untuk generasi-generasi kami Tuhan Yesus. Kami mau mereka juga tumbuh Tuhan di dunia yang jahat ya Bapa. Mereka boleh menjadi anak-anak yang terpilih ya Tuhan Yesus. Yang terus takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan yang terus melakukan pengkudusan kepada jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, untuk membereskan kehidupan-kehidupan lama kami ya Bapa, untuk boleh menjadi manusia baru yang telah diperbaharui. Ya Tuhan, disempurnakan dari hari ke hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk Jessica yang sudah bergabung malam hari ini. Tuhan yang memberkati kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, dimanapun ia berada ya Tuhan Yesus, ia boleh mengandalkan Engkau, ia boleh terus menjadi berkat ya Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus, berkati juga Bung Semi yang sudah membagikan firman-Mu, juga Kak Rini yang membantu pelayanan pada malam hari ini ya Bapa. Kami percaya berkat-Mu, damai sukacita-Mu Tuhan, kebenaran-Mu selalu menjadi bagian dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah menerima berkat-Mu, kami tutup Bible study ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.